Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati. Pagi ini saya akan berbicara tentang psikopat. Memang kalimat ini tidak ada dalam kitab suci kita, saudara. Karena istilah psikopat itu adalah merupakan istilah modern dari orang yang kena gangguan jiwa secara psikologis. Tetapi di dalam kitab suci ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang sifat psikopat atau antisosial, dan sifat ini sangat buruk dan bikin orang lain itu lelah, ketakutan, marah, mau melawan tidak berani, sehingga yang terjadi orang tersebut bisa terkena kanker, saudara. Jadi kalau kita melihat psikopat ini adalah orang yang tidak peduli. Misalnya orang yang selalu disakiti, dan psikopat itu menikmati, ya, menikmati orang lain itu menderita atas sikapnya dia. Itu ciri khas dari psikopat. Dan psikopat itu bisa menutupi diri. Artinya kalau dia berhadapan dengan orang luar, itu baiknya luar biasa, saudara. Tetapi kalau dengan orang yang dalam, oh jangan ditanya, kejamnya melebihi setan, saudara. Ya, nah ada tiga ayat yang akan saya tunjukkan bahwa ayat ini mengarah kepada psikopat. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tehillim atau Mazmur 36 ayat 2-4. Ucapan pelanggaran orang fasik ada di kedalaman hatiku. Tidak ada rasa takut akan Elohim di depan matanya. Sebab matanya dia memuji diri sendiri agar menemukan kesalahannya untuk membenci. Perkataan mulutnya adalah kejahatan dan tipu daya. Dia berhenti bertindak bijaksana dan berhenti berbuat baik. Romim atau Roma 1 ayat 28 ayat sampai 31. Dan sebagaimana mereka tidak setuju untuk menerima Elohim dengan pengetahuan mereka, maka Elohim telah menyerahkan mereka kepada pikiran yang tercela untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Setelah dipenuhi dengan semua ketidakadilan, percabulan, kejahatan, keserakahan, kedengkian, penuh dengan iri hati, pembunuhan, pertengkaran, tipu muslihat, dendam, penghasut, pemfitnah, pembenci Elohim, bengis, takabur, pembual, pembuat kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih sayang, keras kepala, dan tidak berkemurahan. Nah, ini adalah sikap-sikap dari seorang psikopat, saudara. Kalau saudara lihat gambar di depan ini, itu adalah seorang remaja yang bernama Isabella Guzman. Peristiwa ini sebetulnya pernah viral tahun 2013. Namun saat ini muncul kembali, saudara, menjadi viral karena ada orang yang mengunggahnya di medsos. Saya ingin bercerita tentang seorang perempuan ini. Masih remaja ini orangnya, ya. Nama aslinya adalah Isabella Yinmi Guzman. Ya. Jadi ini ada keturunan Chinese, saudara. Lahir di Colorado, Amerika, tahun 1995. Anaknya ini namanya adalah Yun Mihoi. Dan mamahnya itu Yun Mihoi dan Robert Guzman, itu ibu bapaknya. Awalnya keluarga ini adalah keluarga yang harmonis.
Isabella juga seorang yang peramah, periang, dan baik. Tapi keharmonisan ini terusik karena orang tuanya bercerai. Saat bercerai, hak asuh itu ada di tangan ibunya, yaitu Yun Mi-hoi. Setelah itu, ibunya berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Rian Hoi. Akhirnya mereka kawin. Perkawinan ini tidak lama setelah mereka bercerai. Di sini timbul isu. Sepertinya Yun Mi-hoi ini sudah ada hubungan dengan Rian Hoi ketika masih menjadi istrinya Robert Guzman. Disinilah Isabella mulai membenci ibunya, padahal ibunya itu merawat dengan kasih sayang. Tetapi Isabella merasa kalau tidak ada orang yang bisa menggantikan ayahnya. Isabella ini makin menjadi-jadi ketika suami barunya tinggal satu rumah. Isabella ini sudah kurang ajar. Mamahnya bukan cuma dibentak-bentak, tapi juga dipukul dan diancam mau dibunuh hanya karena masalah sepele. Pada tanggal 28 Agustus 2013, dia kembali bertengkar dengan mamahnya karena mamahnya mendapatkan kabar dari tetangga kalau Isabella ini ngajak masuk laki-laki ke rumahnya saat mamahnya tidak ada di rumah. Nah, Isabella ini ditegur Bapak Ibu. Tetapi teguran yang baik dari mamahnya itu dijawab dengan kalimat yang nyolot, ya. Bahkan mamahnya itu diludahi dan diancam pakai pisau. Tanggal 29 Agustus 2013, tiba-tiba mamahnya mendapatkan email dari Isabella dengan berkata, "Kau akan mendapatkan balasannya." Disinilah mamahnya mulai ketakutan dan mamahnya menghubungi polisi dan menghubungi mantan suaminya. Isabella didatangi oleh polisi tapi tidak ada rasa takut, saudara-saudara. Polisinya memberi peringatan dan nasihat kepada Isabella. Kamu jangan begitu, bagaimanapun itu adalah mamahmu. Ya, tapi Isabella namanya juga psikopat, dia bisa ngeles kalimat kata-katanya, saudara. Sehingga akhirnya polisi itu pulang. Tapi polisi sempat mengatakan, kalau nanti ada apa-apa segera telepon dan saya akan datang. Nah, akhirnya polisi itu menyuruh mamahnya pulang. Udah ibu pulang deh, nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa segera hubungi saya. Nah, dalam posisi OTW pulang, mamahnya itu sudah ketakutan. Sehingga dia segera menghubungi mantan suaminya. Dia katakan, ini anakmu perilakunya seperti ini. Dia cerita. Terus mantan suaminya itu ngasih tahu, jangan gitu nak, bagaimanapun itu kan mamahmu. Ya, enggak boleh kayak gitu. Kamu harus menghormati orang tua. Tapi tidak peduli saudara-saudara. Karena yang ada di dalam hati Isabella itu hanyalah kemarahan. Tidak ada hari tanpa marah. Mamahnya nyampe ke rumah dan langsung lari ke kamar atas dan dia mau ngumpet di kamar mandi ceritanya. Tetapi ternyata Isabella sudah menunggu di pintu masuk dan ngejar ke atas. Sementara suami barunya masih di bawah, masih menunggu istrinya pulang, tapi ternyata kok belum pulang. Dan gak berapa lama dia mendengar suara gedebak-gedebuk di kamar atas, sambil mendengar teriakan dari istrinya ini, saudara. Betapa terkejut suaminya yang baru ini,
saat melihat bahwa pintu kamar mandi itu dikunci dari dalam. Dan suara teriakan-teriakan itu betul-betul membuat pria ini ketakutan. Dan betapa terkejutnya lagi ketika dia melihat ke bawah. Ternyata sudah ada darah yang begitu luar biasa banyaknya. Dan Isabella ini membunuh mamahnya, Bapak Ibu. Wajah mamahnya itu dicabik-cabik oleh Isabella, dicabik dengan pisau dan meninggal pada pukul 22:38. Dia kabur ke minimarket yang ada di dekat rumahnya, membersihkan diri dan mengarang cerita kalau dia habis diperkosa, dan minta tolong pada petugas minimarket tersebut untuk tidak lapor polisi. Tetapi saudara, polisi tetap mencurigai karena sudah mendapat laporan dari mamahnya Isabella sebelumnya. Pasti ini ulahnya Isabella. Tapi dasar karena Isabella ini orangnya cantik, sehingga orang-orang di minimarket itu percaya aja, saudara, nggak curiga. Nah, Gusman itu bapak kandungnya betul-betul terpukul hebat. Dia baru saja kehilangan mantan istrinya, dan juga dia harus menerima kenyataan bahwa anaknya telah membunuh ibu kandungnya tidak tanggung-tanggung dengan 79 tusukan pisau. Ya. 31 tusukan di wajah, 48 di leher. Di pengadilan dia ditanya, "Kenapa kok kamu membunuh ibu kandungmu?" Dia menjawab bahwa ibu kandungku adalah si Sela yang selalu menemaniku tiap hari. Suara itulah yang menyuruh membunuh aku. Nah, siapakah sosok si Sela ini, Bapak Ibu? Sebetulnya ini adalah merupakan tokoh fiksi yang ada di pikiran Isabella. Karena dia sudah terobsesi merasa mengklaim bahwa mamahnya itu tidak sayang sama dia. Walaupun berulang kali mamanya bilang, "Aku sayang kamu loh nak," tidak peduli. Ya, si Sela ini dianggap dialah yang menemani. Dan anehnya, waktu Isabella ini dibawa ke pengadilan, saudara-saudara, keputusan pengadilan menyatakan Isabella tidak bersalah. Karena dianggap dia mengidap penyakit skizofrenia dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatan di Colorado. Ada banyak orang yang seringkali bertanya kepada saya, bagaimana sih cara menangani orang-orang yang mengidap psikopat? Dari hasil pembelajaran saya yang cukup lama, saya menemukan ada 2 hal yang bisa untuk menangani seorang psikopat. Yang pertama adalah dia harus berani mengatakan tidak. Ketika melihat orang yang psikopat itu kan biasanya orang-orang dekat, saudara. Harus berani mengatakan tidak. Gitu. Hentikan dengan berani, karena psikopat itu akan menikmati jika ada orang yang tertindas. Apakah itu kakaknya, apakah itu ibunya, apakah itu bapaknya. Pokoknya orang psikopat itu kalau melihat orang tertindas, wah nikmat banget, saudara. Ya. Apalagi kalau berkata, "Aku takut," wah itu nikmat banget, saudara. Itulah yang dirasakan, namanya juga penyimpangan. Sama seperti ada yang penyimpangan seks. Saya pernah membaca ya, yang dikenal dengan sadisme. Itu setiap kali mau berhubungan seksual dengan istrinya, itu istrinya digebukin dulu, saudara. 2 jar dulu. Nah itu menurut ilmu jiwa itu disebut dengan parafilia.
Jadi kalau istrinya belum digebuki, belum teriak-teriak, dia belum bisa menikmati seks. Nah itu yang namanya penyimpangan seksual. Nah ini juga penyimpangan psikologi, saudara. Atau yang kedua, tadi yang pertama kan lawan dengan berani, karena psikopat itu paling takut kalau ada orang yang berani melawan. Kalau saudara sering nonton video-video, film-film tentang psikopat, itu biasanya mereka pakai wajah badut, ya badut mau membunuh kan gitu. Dari wajahnya saja sudah serem, itu bikin orang ketakutan. Tapi kalau dia lawan, dia tidak berani, saudara. Itu psikopat. Atau yang kedua, menghindar. Karena cepat atau lambat, psikopat itu akan terus meningkat levelnya. Dari level mengancam sampai akhirnya level membunuh. Nah, karena saya akan tayangkan sedikit videonya, paling cuma 4 menit, saudara-saudara. Bagaimana saudara bisa lihat sosok Isabella ini yang merasa tidak bersalah. Ya, saudara nanti lihat bagaimana sikap wajahnya. Saya cerita ini kenapa? Karena videonya itu berbahasa Inggris. Ya, jadi saya perlu sampaikan agar saudara bisa paham. Kita tonton sejenak videonya, saudara. Prosecutors say Isabella Guzman stabbed her mother 79 times in the family's bathroom last week. The Guzman stepfather told police that he heard thumping sounds from upstairs, then his wife calling his name. He tried to get into the bathroom. Guzman blocked the door, so he called police. The female is going to be armed with a knife. She's an 18-year-old female. It says mixed race. I think it might be with Asian. She's wearing a pink tank top, shorts, one shoe. But it was too late. When Guzman's stepfather went back in the bedroom, he heard his wife say her last word, Jehovah, and saw blood seeping under the door. When he opened it, he says he saw Guzman holding a knife, and she said nothing as she walked right past him. Police arrested Guzman the next day in a nearby parking garage. So, what was going through this young woman's mind? I want to bring in a criminal profiler, Mary Ellen O'Toole. She studied this case, and Mary Ellen, 79 stab wounds. What does this tell you about this young girl's state of mind? Well, it's a myth to think that a profiler can be inside someone's mind. So when we look at a case, what we look at is the behavior in the case. What was the instrument used, the weapon used, and what was that interaction? 79 stab wounds and against one's mother, that's a lot of anger. That's a lot of animosity. It could have even risen to the level of being rage, but certainly a lot of anger. And from preliminary reports, it suggests that Isabella may have actually cut her mother's throat. So that does suggest an awful lot of anger from her towards her mother. Anger, rage. And you know, there were some warning signs here. Police were at the home earlier that day after Guzman's stepfather says the girl sent his wife an email, a threatening one, saying something to the effect of, "You will pay." So then, Mary Ellen, the officers determined that there were ongoing family issues, but they say they appeared to be resolved. The stepfather also saying that Guzman yelled at her mother, spit in her face the day before the attack. What do you make of these warning signs? The warning signs should not be ignored, and from my understanding of this case, the warning signs went back years. They didn't just start 2 or 3 days before the homicide. The mother allegedly was very fearful of her daughter. When you see this kind of behavior as a parent or a caregiver, you have got to get some kind of mental health intervention. And too often families look at their children and say, well, that they're just going through a phase. They're just like old Uncle Jimmy was when he was growing up. They try to make it normal. It's not normal. They absolutely need to get mental health intervention before it gets to the point where there's a physical attack, and in this case, a homicide. Yeah, and you mentioned intervention, but what stunned me about this is, and the behavior that's being alleged here beforehand is despicable. It's shocking, but what happens when you have a situation where a kid is being unruly and next thing you know, it goes basically from 0 to 60? She is stabbing her mother, at least according to the allegations. Is this something that parents can see coming?
Well, again, I don't think it started when Isabella turned 18. I think Yeah. that there would have been signs as she was 7, 8, 9, 10, and 11 years of age. But when it gets to the point where you as the parent or caregiver are so afraid you are locking your doors, you need to call the police, and sometimes, I hate to say it, but oftentimes it means you have to have your child arrested. That sounds cold, I know that. But if you are that afraid and you know your physical safety is at stake here, you have to take drastic measures. And I'm interested, you say you have to have your child arrested. You know, police came to the house, they said, or basically talked to the young woman and said, look, you could be kicked out of the house for this. I'm wondering if that could have been a catalyst for this kind of behavior. That certainly could have been a catalyst. It could have been something that made Isabel. Sampai di sini videonya, Bapak Ibu. Nah, cerita dari Isabella ini ternyata menarik perhatian dari tim kejiwaan di Amerika. Salah satunya adalah American Psychiatric Association. Dia mulai banyak menyelidiki tentang sikap-sikap psikopat yang biasanya korbannya selalu menyembunyikan. Baru setelah terjadi seperti ini, baru viral, rame, saudara-saudara. Nah, saya akan memberikan tips sedikit. Itu sebabnya kenapa orang-orang Yahudi setiap kali melahirkan anak, begitu anaknya lahir, dia pasti dinyanyikan Shema Israel, saudara. Itu pentingnya kita mengikuti pola Ibrani itu di situ. Kita memasukkan energi Tuhan terlebih dahulu kepada anak tersebut. Kemudian anak itu juga selalu dibawa untuk ibadah dan sekolah. Ada yang sekolah di umum, ada yang sekolah di yeshiva. Mereka bisa kumpul dengan komunitas-komunitas yang baik. Nah, American Psychiatric Association ini menggambarkan APD sebagai gangguan perilaku dengan sifat tidak berperasaan dan tidak emosional. Untuk anak usia 12 tahun ke atas, dalam manual diagnostiknya adalah kondisi serius yang mencerminkan defisit interpersonal. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan perilaku berbahaya dengan ancaman-ancamannya yang kelak menjadi suatu kenyataan. Tanda anak psikopat. Saya tidak akan menerangkan panjang lebar mengingat waktu kita sedikit, Bapak Ibu. Tetapi nanti kalau saudara ingin melihat ya di pause videonya. Tanda anak psikopat. Sebuah studi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Michigan menunjukkan bahwa tanda-tanda awal psikopat dapat dilihat pada anak-anak berusia 2 tahun. Bahkan pada usia ini mereka menunjukkan perbedaan dalam empati dan hati nurani. Jadi sudah tidak lagi merasa empati dengan orang lain, ya. Nah ini, wajahnya tidak ceria. Ya, coba saudara amati ya anak-anak saudara, kalau wajahnya terus murung terus, wajahnya ditekuk, itu bahaya, saudara-saudara. Itu harus ada pendekatan yang baik, ya. Dan anak yang mengalami psikopat itu tidak merasa bersalah setelah melakukan kesalahan. Hukuman pun tidak akan mengubah sikap anak. Egois, tidak mau berbagi, dan sering berbohong. Suka menyakiti siapapun orang yang takut kepadanya. Itu nikmat sekali. Ya. Dan anak-anak psikopat ini sebetulnya dia tidak punya kerohanian yang baik, saudara-saudara. Tapi dia pandai berkamuflase, seolah-olah aku kan orang rohani begitu. Padahal sebetulnya tidak. Di dalam dirinya itu tidak ada pemahaman yang betul tentang Tuhan.
yang dia nikmati itu adalah pokoknya aku benar, aku bisa melakukan apa saja. Seperti kemarin peristiwa yang ada di Jakarta, anak bos roti yang menganiaya pegawainya, itu juga psikopat, saudara-saudara. Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini itu sering terjadi dalam dunia di sekitar kita. Mamahnya saja sering dianiaya sama anak itu, yang akhirnya dia berurusan dengan polisi. Nah, kalau sudah mereka ketakutan, itu mulai terjadi shock terapi di dalam kehidupannya, saudara. Jalan satu-satunya, dia takut atau kita yang takut dan menghindar. Itu yang paling aman, saudara. Dia tidak jujur, ya. Narsisme, manipulasi, suka mengancam orang-orang dekat dia, tidak berperasaan, menikmati orang yang takut padanya. Jadi betul-betul nikmat banget, saudara, kalau dia bisa bikin orang lain ketakutan. Sama seperti yang tadi saya ceritakan, perilaku seksual yang menyimpang yang dikenal dengan parafilia. Ini menurut ilmu jiwa ya Bapak Ibu, itu kalau sudah menganiaya pasangannya pada benjut mukanya pada biru, wah nikmat banget gitu. Nah, ini kan penyimpangan kejiwaan yang normal. Menikmati orang yang takut padanya, tidak bertanggung jawab dengan orang luar, baiknya minta ampun, saudara. Sehingga kalau seorang psikopat, saudara cerita tentang orang luar, apakah anaknya, apakah suaminya, atau istrinya, atau siapa saja, orang nggak akan percaya. Lah wong orang baiknya seperti itu kok kamu tuduh dia jahat? Karena dia pandai berkamuflase, ya. Penyebab seorang anak memiliki kecenderungan jiwa psikopat biasanya melibatkan kombinasi antara faktor genetik, wah ini ngeri ya saudara, faktor genetik. Makanya orang Jawa itu ada, kalau mau kawin dia pasti menggunakan istilah apa? Bebet, bobot, bibit. Nah itu enggak perlu saya terangkan, nanti panjang saudara-saudara. Itu karena apa? Menghindari genetik. Kemudian biologis, ini juga bisa menjadi penyebab seorang kena psikopat atau gangguan pada otak. Psikologi dan lingkungan atau pengalaman pada masa kecil. Kalau saudara lihat di film-film, psikopat itu selalu menggunakan topeng, ya, karena dia nggak pede sebetulnya, gitu. Apakah topeng seperti ini atau badut, pasti begitu. Ya. Nah sekarang tentang lingkungan sosial, lingkungan yang penuh kekerasan, konflik atau perilaku antisosial, kurangnya pembimbing atau model peran yang baik di lingkungan keluarga atau masyarakat. Trauma itu juga menjadi penyebab atau pengalaman negatif masa kecil. Peristiwa traumatis seperti kehilangan orang tua yang bercerai, penolakan atau pengkhianatan emosional dapat mempengaruhi perkembangan psikologi anak. Terutama seringnya dia mengalami rejection atau penolakan, saudara. Kalau orang sudah sering kali ditolak, wah itu bahaya sekali Bapak Ibu, ya. Kemudian gangguan psikologis lain, anak dengan gangguan seperti ADHD atau ODD, Oppositional Defense Disorder, atau gangguan perilaku lainnya, memiliki risiko lebih tinggi untuk berkembang menjadi individu dengan ciri psikopat jika tidak ditangani dengan baik. Pencegahan dan penanganan. Nah ini penting ya, yaitu intervensi diri, mendeteksi perilaku bermasalah dan lakukan terapi atau konseling. Orang psikopat memang secara ilmu jiwa itu sulit disembuhkan, tetapi saya punya keyakinan bahwa dengan dekatnya kita kepada Bapa Yahweh tidak ada perkara yang mustahil, ya.
Nah, ini saya sampaikan ini untuk membawa saudara punya wawasan. Siapa tahu dalam keluarga saudara ada yang psikopat. Harus orangnya itu sadar, aku penderita psikopat. Kalau dia sudah sadar seperti itu modal utama untuk sembuh itu tinggi sekali, saudara. Tapi memang kebanyakan orang-orang psikopat dia tidak mau merasa dirinya salah. Kemudian pola asuh yang positif itu juga perlu. Orang tua perlu memberikan perhatian, kasih sayang, dan arahan yang sehat untuk membentuk kepribadian anak. Terapi psikologi juga perlu dilakukan, yaitu pendekatan seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, bisa membantu anak belajar mengelola emosi dan memahami dampak tindakan mereka. Anak kadangkala diajak bercerita, ya, seperti dulu kan ada budaya dongeng, ya kan, di budaya-budaya Jawa. Nggak tahu kalau di zaman sekarang, saudara, yang ada cuman ya sudah pakai gadget saja, lu tonton situ. Tapi kalau zaman dulu tidak, anak itu didongengi, diceritani sebelum tidur, ya. Kemudian perilaku kognitif atau sering disebut dengan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy atau CBT adalah salah satu bentuk terapi psikologis yang fokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku orang. CBT tujuannya untuk membantu individu mengidentifikasi, memahami, dan mengubah pola pikir negatif atau tidak realistis yang mempengaruhi perilaku dan emosinya. Artinya, anak itu sering mendapatkan pelukan, saudara. Kadangkala kan, sekalipun anak sudah besar gitu ya, umur 13 atau 14 tahun, itu kadangkala kalau nunjukkan katakanlah PR, "Pah, aku PR-nya dapat 100, Pah." Orang itu itu bahaya banget, saudara. Harusnya coba, nak, gimana PR-nya? Begitu dapat dipeluk anak itu, saudara, itu yang akan menghindari anak bisa kena psikopat. Kenapa? Karena ada bentuk kasih sayang, pelukan itu luar biasa. Saya aja setiap kali cucu-cucu saya datang, saya peluk satu-satu, saudara. Dan saya transferkan energi kasih yang besar. Saya tidak bisa membedakan antara anak-anaknya Elis maupun anak-anaknya Michael. Bagi saya di mata saya itu sama. Gitu. Tidak boleh, istilah Jawa itu beno kasih. Bahaya sekali, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pikiran mempengaruhi perasaan dan perilaku. Apa yang kita pikirkan tentang suatu situasi mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan kita bertindak. Seorang psikopat tidak pernah ngerti kalau tindakan dia, apakah kata-kata atau perilaku dia akan bisa mengubah sekelilingnya. Dia tidak pernah tahu. Ya. Artinya, anak itu tidak bisa mendeteksi kalau melakukan ini dampaknya apa. Melukai orang lain tidak peduli, yang penting happy. Ini nikmat, saudara-saudara. Dia bisa tuding-tuding orang lain, bahkan yang umurnya lebih tua pun bisa dituding-tuding. Itu karena psikopat ini memang cukup mengerikan, saudara. Ya. Bagaimana mengatasi anak yang terkena psikopat? Tidak bisa instan. Ini menurut ilmu jiwa yang saya pelajari ya, tidak bisa instan, tapi akan tetap melewati lorong waktu yang sangat panjang. Bahkan ada yang berkata sangat sulit jika orangnya terkena narcissistic personal disorder. Waktu yang lalu saya sempat ceritakan, orang yang terkena narcissistic personal disorder itu orang yang merasa benar sendiri. Sekalipun dia sifatnya melukai orang lain, gak peduli, saudara. Pokoknya yang benar itu aku. Dia tidak bisa dikatakan kamu salah, gak bisa. Sikapmu tidak baik, gak bisa dibegitukan. Dia selalu mencari pembelaan, tidak bisa ini begini.
Jadi istilahnya dia playing victim, saudara-saudara. Ini bahaya sekali. Apa yang menyebabkan banyak orang-orang yang murtad? Karena berhadapan dengan orang-orang yang model kayak begini. Dianggap itu adalah sikapnya orang-orang biasa. Kemudian obat-obatan itu jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, psikiater dapat meresepkan obat-obat untuk mengelola gejala tertentu seperti agresi, impulsivitas, dan gangguan suasana hati. Namun obat tidak dapat menyembuhkan psikopat. Sekali lagi, obat tidak bisa menyembuhkan psikopat. Dia hanya menenangkan sejenak, tapi otaknya cepat atau lambat pasti akan rusak dengan obat, saudara-saudara. Karena obat itu sebetulnya adalah racun. Yang kedua, terapkan batasan yang jelas. Jika perlu mereka berbahaya atau merugikan, yang penting bagi keluarga atau orang terdekat untuk menetapkan batasan yang tegas. Biasanya orang tua menghadapi psikopat, ya weslah daripada ribut, ya weslah daripada begini. Menghadapi psikopat harus berkata, no, tidak. Itu harus seperti itu. Kalau dia melawan, kita lawan. Tujuannya adalah untuk mendidik. Tapi kalau memang kita tidak berani, ya sudah menghindar saja. Karena kalau tidak, ya kasus Isabella ini akan bisa terjadi, saudara-saudara. Nah ini seperti ini. Jangan ragu untuk mencari bantuan hukum atau perlindungan jika mereka sudah mengancam. Anak ini sering ngancam mamahnya, saudara. Mamahnya pun sering dilukai. Makanya pada waktu pegawainya itu dilempar pakai patung, dilempar pakai mesinnya bank, dilempar pakai kursi, mamahnya langsung cepat lapor polisi, cepat lapor polisi. Mamahnya dukung, saudara. Kenapa? Karena anak ini psikopat, ya. Kemudian yang berikutnya, hindari harapan berlebihan. Nah ini salahnya orang tua kadangkala memberikan pengharapan, nanti kamu begini ya, nanti kalau kamu bisa begini, aku kasih ini, aku kasih itu. Ternyata itu salah, saudara. Kenapa? Karena ketika dia membuat sebuah janji, itu akan dikejar terus, mau sampai kapanpun akan dikejar. Ya, jadi fokus pada kebaikan, perbaikan kecil, perilaku yang bertanggung jawab. Hindari janji-janji. Karena janji itu justru akan membuat dia semakin gelunjak. Ya. Dan yang terakhir, kesibukan dan olahraga akan mengurangi lonjaknya jiwa psikopat yang bisa datang secara tiba-tiba. Lah ini ngeri, saudara. Karena psikopat itu ternyata ketika penyakit itu muncul, penyakit jiwanya muncul, dia akan serentak, tadinya masih tenang-tenang, tiba-tiba melonjak luar biasa. Hanya ada satu cara, dekatkan diri kepada Tuhan atau tidak mungkin sembuh. Karena saya percaya kuasa Bapa Yahweh masih bisa untuk menaklukkan anak-anak yang seperti ini. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah kami menyampaikan firman-Mu. Kami harus berhati-hati berhadapan dengan mungkin orang-orang dekat kami, tetapi dia mengandung atau mengidap penyakit psikopat. Tuhan, beri kami kemampuan, beri anak-anak-Mu kemampuan untuk bisa menaklukkan para psikopat. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oke. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Hanukkah yang akan diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Dalam rangka memperingati perayaan Hanukkah, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 29 Desember 2024 di Kehilat pada pukul 9 pagi sampai selesai.
akan mengakhiri tahun 2024 dan menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita. Karena itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam Malam Keakraban Keluarga Kehilat Alif Tau Magelang pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Pada Rabu digabung Selasa ya, dan akan dibuka sesi kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersaksi, harap mendaftar melalui Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Terus terakhir mengumumkannya kapan sih? Tanggal 25 Desember ya? Dengan ketentuan durasi 5-7 menit. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota atau subscriber, jangan khawatir ya, karena saudara dapat membagikan kesaksian saudara dengan mengirimkan video yang nanti kami akan tayangkan pada Malam Keakraban di akhir tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, video yang dikirim berformat MP4. Yang kedua, video yang dikirim berupa video landscape 16:9. Yang ketiga, suara terdengar jelas. Yang keempat, resolusi video Full HD. Yang kelima, durasi kesaksian kurang lebih 5-7 menit. Dan yang keenam, file video dikirimkan ke alamat email mulmetaliftaw@gmail.com. Bagi jemaat yang rindu berpartisipasi memberikan persembahan door prize untuk acara Malam Keakraban, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Oh iya, pada Malam Keakraban, jemaat diperbolehkan membawa makanan untuk dinikmati bersama. Kamu jangan lupa bawa makanan, dia yang lupa ya. Oke, ya. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di ibadah Malam Keakraban Kehilat Alif Tau Magelang 2024. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama beribadah, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Yefarech ka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapa eru faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Sahabat Shalom, selamat menikmati hari ini dengan berkat dari Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.